Jadi ini Pak Mahfud ini niatnya ini membongkar rahasia saya. Ya, dari dulu ini. Oh gitu Yang pertama niat saya adalah memukul orang yang tempelin saya. Ternyata beliau ini sahabatnya Gus Dur juga. Jadi kalau sama Gus Dur bilangnya Dur gitu. Roy Martin, Anwar Fuadi. Waduh, ini orang-orang brengsek ini berdua ini. Wah, kalau ceritain nanti orang tahu dia bisa marah sama saya berdua. Iya, ini pernah ke Maerot soalnya. Ingat Pak Oso itu orang seperti keras sekali, berani dublak gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong kita hatinya lembut. Iya. Sampai umur 15 tahun saya terpaksa harus jual rokok. Umur 16 tahun saya sudah pikul karet 25 kilo dari gudang ke kapal. Pertama keributan yang terjadi pada waktu di MPR itu adalah waktu saya memimpin fraksi utusan daerah. Kanda Usuh, selamat datang nih. Ini gubuk saya untuk ngobrol-ngobrol. Gubuk aja kayak dengan begini, teman. bagaimana yang bukan gubuk ya? Ini. Aduh, Sini, naik ke bagus banget tempatnya. Selamat datang Pak Oso. Pak, apa kabar? Baik, alhamdulillah Pak. ini puang nih. Gimana? Temennya Pak Oso, Pak Oso di tengah. Ya. Silakan Pak. Silakan, Pak. Luar biasa kita kedatangan Pak Oso. Pemirsa Mahfud MD Official. Alhamdulillah, ruang sahabat di bulan yang penuh berkah ini kedatangan sahabat saya, senior saya yang banyak kaya informasi dalam berbagai hal dan pejuang yang tidak banyak diketahui karena selalu ingin bersembunyi. Saat ini pun saya culik untuk datang ke tempat saya meskipun sudah berbulan-bulan saya merayu. Dialah yang saya sebut, saya panggil Kakanda Osman Sabtaodang. Selamat datang Kakanda. Terima kasih. Ya. Ini Kakanda Osman Sabtaodang ini adalah pelaku berbagai hal dalam banyak generasi. Sejak kepemimpinan Bung Karno, Pak Habibie, Gus Dur, Mbak Mega, dan seterusnya ikut. Dan sampai sekarang terus menginspirasi anak-anak muda dan para politisi untuk selalu lurus memperjuangkan bangsa dan negara ini. Kak Usman, kita akan dipandu oleh Puang. Puang Rizal Mustari. Silakan Mas Rizal. Bapak sebut Puang, saya jadi pengen ngorek karena kan orang sebut-sebut Pak Oso itu ada yang mengatakan orang Minang, orang Kalbar, ada juga yang mengatakan turunannya Sulawesi, Pak. Jadi mau saya tanya sekalian nanti Pak. Ya nantilah. Iya. Bukan hanya orang situ, orang Madura juga. Orang Madura juga. Banyak Pak. Pak Oso milik banyak orang. Pak Oso terima kasih Pak sudah hadir Pak. Kita di program Ruang Sahabat, tertulis di belakang Bapak. Ini program di kanal YouTube-nya Pak Mahfud, ya, khusus mengundang teman-teman atau sahabatnya Pak Mahfud. Ya. Orang yang Pak Mahfud intens berkomunikasi atau dulu pernah lama ketemu dan segala macam. Tujuannya apa? Untuk membagi ke anak muda Pak. Pemirsa kita banyak netizen anak muda tentang pengalaman sahabat-sahabatnya Pak Mahfud. Nilai, inspirasi, contoh yang bisa mereka teladani Pak. Makanya waktunya untuk kita mengundang Bapak, meskipun kata Pak Mahfud dari kemarin berharap Bapak datang ke sini. Alhamdulillah bisa hadir. Udah 6 bulan saya merayu. Udah 6 bulan Pak. Jadi Pak Oso tidak banyak yang tahu saya kira Bapak bersahabat dengan Pak Mahfud. Ya nggak perlu orang tahu. Nggak perlu orang tahu. Ini menarik nih. Banyak sahabat saya orang nggak tahu. Gitu ya? Ini karena dibongkarannya sama kalian aja. Jadi bisa makanya ketahuan. orang tahu. Gitu ya. Jadi kita membuka strategi ini Pak Mahfud yang harusnya kita. Pak Mahfud deh, gimana ceritanya Pak? Pak Mahfud bisa dekat sampai memanggil Kakanda ke Pak Oso. Dicerita dulu Pak. Nanti saya minta ke Pak Oso juga. Oh jadi begini, kenal secara fisik saya tahun 2000 ya. Ketika tiba-tiba saya diangkat sebagai Menteri Pertahanan oleh Gus Dur. Saya kan nggak tahu juga siapa nih orang yang ngerjain saya suruh jadi Menteri Pertahanan. Pasti banyak tangan ya. Iya.
Nah, dalam keadaan saya bingung, saya gamang menghadapi tentara dan sebagainya. Tiba-tiba orang bernama Osman Sabta Odang datang ke rumah. Oh, bersama. Ketika itu Pak ya? Memperkenalkan diri, ceritalah. Disitulah saya kenal pertama dengan Pak Usman ini, yang pada waktu itu dunianya itu dunia intelijen yang banyak diceritakan kepada saya. Beliau juga punya senior intelijen yang diperkenalkan juga kepada saya. Lalu sesudah itu ternyata beliau ini sahabatnya Gus Dur juga. Jadi kalau sama Gus Dur bilangnya Dur gitu. Dur. Oh ya? Oh ini kok suara Sabto gitu. Dia panggil Sabto. Gus Dur sampai tahu. Oh manggil Sabto, manggil Dur. Kalau panggilnya meskipun presiden Dur gitu. Luar biasa. Ternyata sahabat lama, nanti ceritain sendiri. Nah dari situ saya kemudian banyak membaca peta politik, dan Pak Oso ini seperti kita kenal itu pernah menjadi wakil ketua MPR, pernah ketua DPD. Iya, iya. Pernah memimpin partai dan sekarang sedang memimpin partai, dan lebih banyak dari itu dia menjadi pembina generasi muda. Oke. Banyak menginspirasi anak-anak muda yang punya bakat nyanyi, didorong nyanyi, yang olahraga, bahkan tukang sulap pun dia bisa. Nah itu mau saya baca ada beberapa beliau mendorong, membantu, saya mau minta cerita. Dan soalnya penyanyi semuanya macam-macam, Tommy Ali itu diajak kemana-mana. Atlet, olahragawan segala macam katanya juga Pak. Nanti coba itu menarik, menarik. Maksudnya. Tapi juga ideologi politiknya sangat NKRI, dan sekarang ingin mengembangkan daerah sejak dulu. Dan beliau orang daerah, berasal dari dulu berasal orang daerah. Karena katanya Indonesia hanya maju kalau daerahnya maju. Kira-kira begitu. Itu mau saya tanya semua nanti Pak, ada beberapa bagian. Nah itulah tahun 2000, tetapi sesudah itu saya terus berhubungan sampai kemudian ketika saya menjadi ikut kontestasi politik, Pilpres kan selalu pergi hampir tiap bareng Pak Mahfud saat bersama saya jadi saksi Pak, karena selalu menemani juga jalan kita kemana-mana gitu. Dan ikut pesawat pribadinya gitu. Iya, jet pribadi. Nah silakan aja langsung ke Pak Oso sekarang. Baik, Pak Oso itu versi Pak Mahfud Pak. Ya dari ingatan Pak Oso kira-kira awal mula ini Mahfud ini siapa, terus ketemu dan segala macam, sekarang menjadi semacam adiknya lah gitu ya, bersahabat. Gimana Pak, bisa diceritakan dikit Pak? Waktu itu Pak Mahfud diangkat menjadi menteri. Dan beliau ingin ketemu dengan seseorang, dan seseorang itu orang yang sangat dekat dengan Gus Dur, ya, untuk ketemu karena rumahnya jauh di Bekasi. Beliau minta ketemu di rumah saya. Oh, janjian dengan orang itu? Iya. Oke, di tempat Pak Oso. Lantas kemudian ketemu di situ, di rumah saya, sama Pak Mahfud. Nah di situ saya melihat bahwa Pak Mahfud ini memang mempunyai kelebihan-kelebihan, di mana komunikasi dengan orang yang diundang itu bicara yang jauh sekali mengenai situasi negara pada saat itu. Dan orang itu memang dekat sekali dengan Gus Dur. Oke. Ya. Sudah almarhum ya. Ya. Dan itu namanya Pak Muhammad. Pak Mu. Kita panggilnya Pak Mu. Pak Mahfud masih ingat tuh? Dan sampai beliau meninggal pun yang melepas dari rumah sakit, pelepasan dari rumah sakit itu saya. Nah baru di kuburan dilepas secara negara. Karena dia satu-satunya orang yang mendapat julukan Bapak Intelijen Negara Indonesia. Begitu, yang diserahkan oleh Bu Mega. Bapak Intelijen Padahal Negara. sebetulnya yang mempersiapkan itu juga Gus Dur. Tapi karena Gus Dur lengser, diteruskan Bu Mega. Maka Bu Mega yang menyerahkan. Pak Muhammad. Itu kira-kira. Itu masa-masa awal Pak masa Oso. awal ya. Masa awalnya kenal. Nah, masa awal kenal kan? Masa awal kenal kan? Lalu terus sudah itu didorong terus.
Saya kan agak gamang ke Sudah militer. itu kita sering ketemu. Sering ketemu. Iya, saya sering datangin beliau. Beliau nggak pernah datang ke saya. Ini sini datang lagi Bapak ya. Nah, ini dipanggil lagi. Aduh. Pak Oso jago banget gitu-gitu. Meskipun saya tahu jadwal kampus sering banget ke tempat Pak Oso gitu. Ya itu faktanya. Kita kan bicara faktanya. Iya, iya. Nggak boleh bicara yang belok-belok untuk Iya, negara. iya. Pak Mahfud merasa, ini kan kalau orang melihat ini kan background-nya berbeda nih. Pak Mahfud orang kampus gitu ya. Teknokrat lah kita ya di pemerintahan dan kampus. Pak Oso seorang pengusaha dan politisi ya, filantropi juga orang Bagaimana Bapak bisa menemukan kecocokan dari background yang berbeda bisa nyaman dan bersahabat dengan Pak Oso? Ya orang bersahabat tuh tidak harus sama profesi ya, tapi mungkin kesamaan perjuangan, kesamaan tantangan tuh sama. Masa kecil kita kan sulit. Pak Oso juga saya dengar masa kecilnya sulit, berjuang sedemikian rupa sampai ke Jakarta, sampai orang-orang besar itu menjadi temannya, orang-orang terkenal kayak Guntur Soekarno, A.M. Hendro Priyono itu kan Teman-teman dekat. beliau, Iya. masa-masa kecil, masa muda. Oh, oke. Ya saya dengar aja ke Guntur Soekarno itu tokoh-tokoh waktu besar semua. Pak Hendro kesini kan dia cerita, teman saya tuh ada nakal-nakal, Oso, Guntur. Nakal-nakalnya itu Pak Emo saya dengar cerita. Bandelnya anak muda ketika itu pengen kita dengar nanti. Terus di era reformasi masuk ke pemerintahan, ke politik ya, kan sama, sama anunya, semangatnya sama. Dan saya kira kecintaan kepada Republik yang nomor satu, yang mempertemukan. Pokoknya Indonesia ini harus selamat. Indonesia dengan ideologi Pancasila harus selamat, harus tetap bersatu, mandiri dan besar, karena memang modal untuk besar tuh ada. Nah itu yang sering kami diskusikan dalam banyak kesempatan dengan Pak Oso. Pak Oso apa Pak yang membuat Bapak merasa nyaman, cocok dengan Pak Mahfud, sering jalan dengan Pak Mahfud? Beliau ini orang yang spontan dan belak-belakan. Nggak mikir dulu baru ngomong. Oh, Bapak senang itu, kayak begitunya? Saya suka. Kenapa? Dia lebih dari saya kalau saling berguru dong ini. Pokoknya nggak mau belok ini. Ini tipikal yang sama dong. Gitu ya, terus Pak gimana? Kalau you dengar Pak Mahfud di mana-mana, itu nggak pernah ngomong nggak gamblang. Selalu gamblang. Nah saya suka yang gamblang-gamblang gitu. Sedeng dikit, tapi enak gitu. Sedeng tapi enak ya. Sedeng dikit, jangan banyak. Nggak banyak. Kalau banyak malah bahaya. Ya. Tapi kalau nyenggol dikit, ya kan? Yang kesenggol itu yang rasa sakit kan, bukan kita yang sakit. Kita tapi kalau menikmati. nyenggol banyak, orang marah. Tapi kalau nyenggol sedikit, nggak apa-apa deh. Gitu. Dan Pak Oso selalu melihat itu gaya Pak Mahfud. Iya, itu ciri khasnya. Jadi kalau dia mempunyai kesalahan sedikit di dalam statementnya itu biasa aja, karena manusia kan. Jadi tidak mungkin manusia 1000% benar. Ya. Jadi kalau ada yang menyalah-nyalahkan itu, ya orang yang nyalahin itu yang bodoh. Ya. Oke, menarik. Pak Oso, kita mulai Pak, ini pendahuluan. Kita akan pendahuluannya panjang banget. Kalau sama dengan Pak Oso, biasa pendahuluannya pendek. Kita ada 4 bagian Pak. Tadi Pak Mahfud nyinggung sejak kecil, menarik. Jadi berjuang sejak kecil, gitu ya. Itu akan kita bahas. Lalu daerah adalah kunci. Beliau ini kan berasal dari daerah, dan peran penting daerah seperti apa mau saya diskusikan. Dua-duanya orang daerah nih. Kita mau diskusikan soal itu. Lalu ini karena bulan puasa, jadi kita akan bicara masjid ke masjid, gitu ya. Bagaimana Pak Oso maupun Pak Mahfud memaknai ibadah dan bagaimana berbagi dengan sesama. Kita akan lihat di sini. Termasuk yang terakhir ini dengan anak muda. Tadi Pak Mahfud mengatakan Pak Oso itu sangat sering membantu anak muda, atlet, musisi, seniman dan segala macam. Bulan puasa kayak gini nih cocok yang kita omongin. Gitu ya Pak Oso. Saya mulai dengan berjuang sejak kecil. Pak Oso dalam cerita yang kita baca itu punya pengalaman menarik dari sisi masa kecilnya mengalami keterbatasan gitu ya, kesulitan gitu, termasuk menjangkau sekolah dan segala macam. Tapi dengan spirit yang kuat, Bapak berjuang dan sampai sekarang pada posisi puncak. Diceritakan Pak itu. Nanti saya juga meminta ke Pak Mahfud. Apa yang waktu itu masa-masa kecil Pak Oso lakukan, Pak Oso rasakan sehingga bisa kita share ke anak muda.
Jadi ini Pak Mahfud ini niatnya ini membongkar rahasia saya. Ya, dari dulu ini. Oh gitu ya? Ah. Waktu kecil dia suka Aduh. berkelahi sama orang Madura apa betul? Itu Pak. Teman sama orang. Kita Jadi- pengen Pak Oso ngomong semua di sini ya. Saya kan dilahirkan di Kalimantan Barat. Kayung Utara itu dulu Kabupaten Ketapang. Oh, dulunya Ketapang ya? Iya. Sekarang Kayong Utara. Sekarang menjadi Kayung Utara karena itu di kampung kecil. Sukadana namanya, Kecamatan Sukadana. Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara. Itu dulu kecamatan dari Kabupaten Ketapang. Ketapang. Terus kemudian pada saat saya menjadi anggota fraksi utusan daerah, saya ajak teman-teman di Kayung Utara untuk menjadikan itu kabupaten. Oke. Jadilah Kabupaten Jadilah Kayung Utara kabupaten. itu. Pemekaran ya. Pemekaran. Pemekaran. Ya, Oke. sekarang. Yang sampai sekarang ini itu adalah kerja samanya dengan masyarakat Kayung Utara atau Sukadana itu sendiri, tokoh-tokohnya. Jadi bukan saya, tokoh-tokoh masyarakat itu yang memperjuangkan Sukadana itu menjadi kabupaten. Yang maksudnya dulu Kabupaten Sukadana. Ya. Tapi oleh tokoh-tokoh di Pemekaran itu khususnya dari Ketapang minta supaya itu dijadikan Kayung Utara. Kayong Utara. Ya supaya jadi ya udah terima aja. Ya, yang penting jadi kabupaten. Jadi lah, kira-kira kabupaten. dimekarkan, gitu ya. kan. Ya. Dan saya lahir di situ, di sebuah kampung itu. Cita-cita saya pertama kalau ini kampung nanti saya menjadi seseorang yang mampu bisa menggolkan menjadi kabupaten, itu niat saya. Cuman satu itu aja. Dan ternyata bisa Terjadi. gitu. Satu. Kedua, ya saya sekolah di sana. Salah satu teman saya sekolah itu yang sudah menjadi gubernur beberapa waktu yang lalu yaitu Cornelis. Oh, Cornelis yang dari PDIP ya? Iya. Iya, iya. Itu Iya, Oh, Cornelis. itu teman dari- sekolah ya? Iya. Dia sekolahnya di sana. Di sana. Oh. Cuman dia itu kan di bawah saya. Ya. Jadi sering saya ketok-ketok kepalanya dulu itu. Iya. Cornelis itu. Tapi itu sahabat saya. Ya. Sahabat benar. Dan ibunya itu sayang sekali sama saya. Ya, ibunya Cornelis itu. Karena kita sering berkelahi berdua. Jadi nanti kalau ada apa-apa gitu, ibunya yang melerai. Ya nggak boleh kasih nasihat. Gitu. Nah, sampai waktu meninggal ibunya pun saya ditunggu untuk hadir sebelum dimakamkan. Waktu itu saya di luar, saya pulang khusus untuk ketemu ibunya. Oh ya. Itulah namanya persahabatan, Iya, iya, iya. ya kan? Nah, Iya. sampai detik ini saya tetap bersahabat sama dia. Dengan Pak Cornelis. Ya, Hmm. gitu. Jadi, ya, kemudian orang tua saya itu meninggal waktu saya umur 8 tahun. Yatim ya? Meninggalnya di Pontianak. Di Pontianak. Saya ada di Kayung Utara. Utara. Ya, Sukadana. Nah, saya masih tinggal di pinggir laut. Rumah saya di pinggir laut. Dan di situ kemudian saya pergilah ke Pontianak. Di Pontianak itu setelah penguburan orang tua saya dengan ibu saya di Pontianak, ya saya dibesarkan secara alamiah dan saya sekolah. Orang tua saya itu kan ke Belanda-Belandaan semua. Karena sekolahnya Mulo dulu. Mulo, iya. Ya, Holland Spriggan. Iya. Nah, saya dimasukkan sekolah di Bruder. Bruder ya. Bruder. Saya sekolah SD di Bruder. English School. Jadi dulu ada sekolah Katolik yang bahasa Inggris. Jadi karena mungkin karena kakek saya Demang ya, Iya. dari ibu saya ini kan orang Sumatera Orang Minang. Barat, orang Minang. Ibu ya. Ya, bapak saya turunan Palopo,
Sulawesi Selatan. Iya. Walaupun. Ya, jadi ya begitulah. Tapi saya lahir di Kalimantan. Kalimantan Barat. Jadi kalau ditanya, kamu orang mana? Saya orang Sukadana, orang Kalbar. Karena lahir di situ ya. Karena saya lahir di situ. Iya. Karena filosofinya orang Minang juga, di mana bumi ditijak, di situ langit dijunjung. Itu. Jadi saya suka sekali filosofi orang Minang ini. Kedua, saya lebih suka lagi dengan filosofi bapak saya yang orang Sulawesi ini, apalagi Palopo, karena pemberani dan fighter juga, ya kan. Maka ada sejarah kan, orang Bugis ini kalau ada sesuatu dengan orang Jawa, ya selalu orang Bugis yang diajak untuk ke depan, Gitu untuk menjaga. Itu fakta. Dulu ya? sejarah Begitu ya. Iya. Terus nanti kalau udah selesai baru diambil balik. Ya. Jadi terus terang saja, itulah filosofi hidup saya, dan saya tetap ingat persahabatan saya masa kecil. Yang dari Sukadana, yang dari Kalimantan di Pontianak, dan itu teman-teman saya semua saya ingat dan semua saya sayang sama mereka. Dan persahabatan untuk saya itu di atas segala-galanya. Wow. Karena hidup saya itu bukan karena orang lain, bukan karena keluarga, tapi karena persahabatan. Karena teman-teman, karena persahabatan. Karena teman-teman. Karena saya nggak punya siapa-siapa dan nggak punya apa-apa juga. Bayangin aja, umur 8 tahun bapak saya sudah pergi. Ibu saya menjahit. Ya. Sampai umur 15 tahun, saya terpaksa harus jual rokok di depan pelabuhan sekolah Inggris. Mahal. Ya, karena keluarga saya, keluarga terpandang di sana ya, waktu itu. Turunan kita juga salah satu yang punya mobil pada saat itu, hanya 4 mobil, dan salah satu yang punya mobil dari keluarga kita. Itu satu Kalimantan. Satu Kalimantan? Ya. Dan di situ dulu kita punya komplek, itu semua keluarga ibu saya. Di dalam kompleks Jalan Kalimantan itu, yang sekarang kalau nggak salah sudah diambil sama perusahaan Karimata waktu itu ya. Ya setelah kita ya sudah selesailah mungkin masanya gitu. Ya. Akhirnya kehidupan kita nggak begitu baik. Saya akhirnya jual rokok di depan pelabuhan. Sambil sekolah itu? Sambil sekolah. Jual rokok depan pelabuhan. Pelabuhan. Nah, ada teman saya lagi, Tarbiji, yang jadi gubernur juga di Kalbar. Iya. Dia jual koran. Saya jual rokok. Kadang-kadang korannya titip sama saya. Ya Masa kan? lalu orang pun tapi jadi gubernur dia, Pak. Wah, iya. Pak Oso jadi Luar pengusaha biasa besar. itu teman saya. Ya. Dia jadi gubernur, lantas kemudian satu saat rokok ini, jual rokok ini sering diutang sama buru-buru itu. Begitu saya tagih, bukan dibayar. Saya paksa-paksa, akhirnya saya ditempelin sama buruh itu yang saya tagih. Waduh, saya pikir berat juga begini. Padahal ya. nagih nih ya, nagih utang ini padahal. Nagih utang, dia Iya. utang buruh ini Haknya sama Bapak saya kan. Iya. Lama-lama nggak dibayar juga. Akhirnya saya putuskan, saya jadi buruh. Umur 16 tahun, saya sudah pikul karet 25 kilo dari gudang ke kapal. Luar biasa. Dan saya senang. Mulai badan saya sehat. Yang pertama niat saya adalah memukul orang yang tempelin saya. Dan disitulah saya belajar ilmu karate. Dan akhirnya saya dapat dan saya pukul lagi kembali, dan saya jadi kepala buruh di situ. Waduh, luar biasa. Wah, ini kayak cerita aduh Pak Bos. Iya. Ini kita sedang membaca cerpen yang seru Pak, gitu ya. Ini Kayak Anda Kopingho. boleh tanya kepada orang Kalbar benar apa tidaknya, kenapa saya nggak mau bohong-bohongin. Ini sejarah hidup saya yang jelek, tapi menurut saya ini ada fakta Ya. bahwa manusia harus punya harga diri. Wah. Saya punya harga diri
kenapa kok udah saya ngutangin kok malah Dipukul. dipukul? Iya. Nah. Itu tersimpan Pak itu. Ya. Dan di situ terus saya berhubungan dengan orang kapal, terus kemudian karena saya buruh dan saya sering dititipi juga orang kapal yang nggak bisa bawa barangnya lagi keluar, dia titip jual, situ saya mulai berdagang. Mulai berdagang. Oke, jiwa bisnis itu muncul di Ya. situ ya. Dan akhirnya saya pindah dari dagang rokok ke menjadi agen rokok Gama. Lebih besar. Oke. Menjadi besar agen rokok Gama dan kemudian saya dagang sayur. Mulai membesar ya. Ya, setelah dagang rokok itu Diversifikasi. menjadi agen rokok di Kalbar, lantas kemudian saya dagang sayur. Nah, sayur yang saya perdagangkan itu saya bawa dari Pontianak itu kelapa waktu itu sama jahe. Sampai di Jakarta saya tukar jahe dengan kelapa ini, saya tukar dengan sayur-sayuran, kol, bawang merah, bawang putih, cabai, ya, sawi pun saya datangkan tadi. Oh, jadi barter itu Pak ya, ditukar ya. Dan semua waktu itu nggak banyak orang Tionghoa dagang gituan. Mereka justru ambil dari saya dulu. Nah itu pasar sayur di Pontianak itu semua ambil dari saya dulu. Jadi disitulah terus saya bergulat. Akhirnya saya menjadi kontraktor. Makin naik nih skala bisnisnya Ya, makin. skala bisnisnya makin makin besar. naik. Iya, iya. Saya menjadi kontraktor. Sampailah saya orang yang pertama membangun rumah murah di Republik Indonesia ini. Yaitu untuk UKA, usaha karya milik pemerintah, yang di bawah Perhubungan Laut. Dan waktu itu Dirjen Perhubungannya Habibie. Pak Habibie. Fani Habibie. Fani Habibie, Ya. Dirjen Perhubungan Laut. Oh, Ya. waktu itu Pak ya? Iya. Ya, Oh, adanya oke. Habibie, ya. Iya, timnya Fani Habibie. Fani Habibie. Terakhir dubes dia ya. Dan Iya, betul. Dan saya yang pertama bangun rumah murah itu dengan kepala urusan lautnya. Dulu ada bidang kelautan ini di departemen itu namanya Newa Piara, orang Bugis. Ya, yang menjadi kepala urusan pelabuhan. Ya. Biasa urusan laut-laut orang Bugis, Pak. Dan sayalah yang dapat membangun rumah 120 rumah di Jalan Jeruju, Kalimantan Barat, Kalbar. Pontianak. Itu yang pertama. Baru ada rumah murah yang Berikutnya lain, setelah itu. yang konsep itu diambil dan juga digunakan oleh siapa? BTN. Habis itu kan BTN. Badan Perumahan ini, Kosmas Batubara. Oh, Kosma. Itu menjadi konsep Menteri Perumahan waktu nasional, itu, Pak ya. Kosmas Batubara. Itulah kira-kira dulu. Iya. Panjang Pak Mahfud ceritanya dan inspiratif, tapi juga keras kehidupannya, Pak. Ya, terus, Apa ya Pak Mahfud? terus enggak sampai ke ke politik, masuk ke utusan daerah itu gimana? Nah, gimana Pak? Dari bisnis yang sudah semakin mewakili berkembang. mana? Iya. Nah, itu utusan daerah dulu ya, gimana Pak? Jadi begini, saya kan nggak pernah masuk partai politik, nggak Iya. pernah. Saya awalnya itu dari HIPMI. Himpunan Pengusaha Muda. Dari HIPMI kemudian saya orang pertama yang menjadi ketua HIPMI Kalimantan Barat. Ketua HIPMI pertama Ya. di Kalbar. Oh, oke. Terus kemudian saya juga merangkap menjadi ketua Kadin Kalimantan Barat. Ya kan? Nah, dari situlah saya berhubungan. Saya melihat di dalam HIPMI, di dalam Kadin itu, di dalam Gapensi, saya juga duduk di Kalbar. Tapi yang saya jadi ketua HIPMI, ketua Kadin, dan ketua Dewan Pertimbangan Gapensi waktu itu. Ya. Apa yang terjadi? Di situ saya diberi pelajaran yang ekstra di dalam politik. Kan ini semua Ya. politik yang Ya, dijalankan. Ya. Bukan saja bisnis. Betul. Tapi political will-nya di situ. Iya. Nah, di situ tiba-tiba ada urusan-urusan politik praktis. Mulailah ya. Mulailah di situ. Politik praktis masuk. Ya. Saya masuk di Golkar.
waktu itu. Waktu itu. Dan Golkar saya menjadi ketua Dewan Penasehat Golkar Di Kalbar. daerah di Kalbar. Daerah Kalbar. Ya. Oke. Lantas kemudian saya waktu itu suka sekali berpolitik, dan waktu itu pemilihan utusan daerah itu diputuskan oleh DPD RI. DPD RI. DPD. Oh, ya ya. DPD daerah. DPD Golkar ya. Ya, DPD. Enggak, DPD. DPD perwakilan daerah. Iya. Tapi yang memutuskan masing-masing daerah, Pak. Jadi Iya. diputuskan bukan hanya Golkar. Bukan hanya Golkar, tapi DPD-nya. Ya, tapi DPD-nya. Iya. Jadi macam-macam partai. Persis. Dulu kan hanya 3 partai. Iya. Ya, ya, Ya. ya. Golkar, PDP, dan PDI. PDI, ya. Ya. Nah, itu nggak tahu bagaimana saya terpilih yang tertinggi menjadi calon dari fraksi utusan daerah. Itu yang Dari utusan yang daerah. pemilu terakhir ya? Pemilu Orde Baru pertama, Pak. terakhir. Orde Baru, enggak, zaman Orde Baru Masih pemilu Orde pertamanya Baru. 71. Ya, Yang ini Pak Usu terpilih itu kalau nggak salah 97. 97, Iya. 99. 9. Ah, iya. Ya. 99. Tahun 99 itu. Ya. Awal reformasi itu. Awal reformasi. Iya, iya, iya. Di MPR reformasi kan. Berarti Ya. utusan MPR. Jadi utusan daerah. Ya. saya pun nggak tahu kenapa saya terpilih, karena saya nggak minta juga, Jalannya kebuka ke sana. tidak pernah minta, Iya, dan iya, saya iya. juga tidak ada di sana, Oke, oke. ya kan? Nah, waktu terpilihnya itu saya tidak ada di sana, saya justru ada di luar negeri. Hebat banget. Ya, itulah. Lagi di luar negeri terpilih ya. Ya, karena kan masyarakat tuh sudah tahu dengan popularitas saya di HIPMI dan di Kadin. Ya. Ya. Jadi, ya Masuk ke Senayan. masuk ke Senayan. Nah, di Senayan ini waktu itu nggak tahu bagaimana ya. Begitu masuk aja udah bikin ribut saya di sana. Waduh. Katanya, Iya. katanya saya yang bikin ribut, padahal enggak, saya nggak nyuruh ribut juga. Itulah yang pertama ada pukulan-pukulan, pukul-memukul di parlemen, di MPR, ya. Nggak tahu sebabnya apa, sehingga pukul-pukulan di situ. Oh ya. Di bawah kepemimpinan saya, karena saya ketua utusan daerah. MPR waktu itu, Pak. MPR. Oh ya. Karena ini rapat MPR yang pimpin Pak Amin Rais. Oh, ketua MPR-nya Amin Iya, Rais. ketua MPR-nya Amin Rais. Nah, Bapak waktu itu ketua utusan daerahnya. Saya utusan daerah Oh, nggak oke. tahu soal apa itu ya, sampai pukul-pukulan. Tapi anak buah saya ini yang berkelahi, begitu. Sehingga terpaksa diskors. Sidang. Sidang itu. Sidang itu. Ya ini nggak usah dilanjutkan lagi lah. Ya namanya juga pertama keributan yang terjadi pada waktu di MPR itu adalah waktu saya memimpin fraksi utusan daerah. Wah, gila Ros. Pak Mahfud ingat gak itu Ya, peristiwa-peristiwa itu? ingat ya? ya. Makanya kita saya katakan tadi kalau ingat Pak Usu itu orang seperti keras sekali, berani, Iya. dublak gitu. Iya, iya, Tapi iya. kalau ngomong-ngomong kita hatinya lembut. Iya. Secara tampilan Pemberani. orangnya keras gitu, pemberani begitu ya. Dan kalau bicara Tapi- daerah, memang Pak Usu tuh punya ide sendiri tentang pembangunan di Indonesia itu titik beratnya harus daerah gitu. Nah itu yang selalu beliau perjuangkan. Nah, saya mau masuk Maka ke situ, Pak. menjadi penting bicara kenapa dulu masuk utusan daerah. Dari mana ceritanya? Ya, saya masuk sini sekarang daerah. Pak Mahfud bilang itu. Bagaimana Pak Oso melihat peran daerah itu? Ini tidak semata-mata karena Pak Oso berangkat dari daerah ya, tetapi melihat dalam konteks pembangunan kita, peran daerah seperti apa di mata Pak Oso? Jadi peran daerah begini, saya melihat begini ya. Kita awalnya adalah bagaimana saya mekarkan daerah. Daerah itu mekar, terus kemudian ada hasil dari pemekaran itu. Ekonominya Daerah jalan. itu ekonominya jalan, Oke. hidup, masyarakat punya lapangan kerja, dan pemerintah waktu itu betul-betul mendukung begitu setiap pemekaran dengan harapan ada kesejahteraan bagi
masyarakat daerah. Peningkatan kesejahteraan setelah dimekarkan. Dan itu tahun 1999 kan. 9. Itu udah begitu. Jadi saya pikir memang daerah itu harus makmur. Daerah itu harus mekar, daerah itu harus hidup, daerah itu harus membudayakan prinsip-prinsip pemekaran dan ekonomi. Ya. Ya. Kesejahteraan rakyat. Dan kalau itu terjadi, kita nggak usah pusing. Mereka bisa hidup, gitu. Artinya ketika ada pemekaran bukan semata-mata sentimen politik daerah pengen daerahnya, tapi karena niat untuk membangun secara ekonomi, Pak ya. Saya berulang kali bilang, Iya. memakmurkan daerah bukan berarti daerahisme. Ya. Ya. Saya nggak setuju daerahisme. Hmm. Sebab saya sendiri kan bukan orang asli daerah itu kalau berdasarkan turunan. Tapi kenapa saya mencintai daerah itu? Itu yang harus dicontoh oleh semua orang. Bahwa jangan saudara datang ke sana, hidup terus kemudian angkut kekayaan di sana, bawa ke tempat kalian di tempat di mana kalian punya turunan. Iya, iya, iya. Nggak benar. Hiduplah di situ. Ya, kalau bahwa kalian mau ngirim keluarga yang nggak di situ ya silakan. Iya, iya. Tapi kalau mengangkut dari hasil yang saudara ciptakan itu nggak benar gitu. Jadi betul-betul di mana kaki dipijak, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Disitulah filosofi orang Minang. Makanya Pak Oso senang Ya. sekali dengan filosofi itu. Nah, kedua, saya melihat kemakmuran daerah itu sangat, tidak ada daerah bangsa Indonesia ini, tidak ada satu provinsi pun yang minus sebetulnya. Kalau diberi kesempatan untuk mengelola, Iya, iya. gak ada. Saya mau tanya, daerah mana yang dibilang minus? Oh, dulu orang bilang NTT. Wah, NTT jangan main-main. Itu NTT kalau dibangun pelabuhan internasional di sana, itu tempat lalu lintas kapal internasional, itu ngisi minyak aja udah duit. Ngisi minyak aja. Dari Australia berhenti di situ, Dari mana kemana-mana, saja di mana-mana. dunia. Iya, iya. Itu Iya, lainnya. iya. Persis. Jadi persis. bagaimana mau bilang itu? Ya, ya. Kedua, Iya, iya. di sana punya uranium yang cukup bagus. Kalau dia bikin aja, aduh seperti sekarang ini, bikin nuklir di sana, bikin industri untuk industri di sana, semua akan pindah ke sana. Jadi nggak ada Indonesia itu yang tidak makmur. Nggak ada cerita miskin Nggak daerah ada itu. cerita, bohong itu. Kita takut aja bangun. Kenapa orang lain, negara-negara lain berebut bangun nuklir, kita takut. Makanya saya setuju kalau pemerintah menganjurkan jual itu barang atau kita bangun sendiri. Yang jelas harus kita membangun at least semi-finishing product. Semi-finishing product. Apalagi kalau finish product. Iya, iya, iya. Jadi jangan kita jadi kuli terus, kita jual barang mentah, kita jual material, terus kita jadi kuli selama seumur hidup. Dan tidak ada transfer of teknologi. Iya. Tapi kalau industri, kita kan punya transfer of teknologi. Kita bisa belajar dari investor Secara yang alami ya masuk itu proses dan itu harus berjalan. dibikin Iya. ikatan itu. Iya. Jadi jangan dia ambil lahan, dia jadikan produk, kemudian kita menjadi kulinya di situ. Aduh. Terus pengaturan hubungan pusat daerah dengan model otonomi daerah yang sekarang, apa memungkinkan menurut Pak Oso itu memajukan daerah? Saya berharap pemerintah sekarang ini memikirkan tentang hal itu. Karena sebelumnya ini kan kita lihat yang tadinya ada otonomi daerah, ini kayaknya otonomi daerah makin kendor gitu. Iya, iya, iya. Dan ini kan bahaya untuk kehidupan orang daerah. Apalagi kalau ada pemotongan-pemotongan terhadap anggaran daerah. Itu mereka nggak cukup. Bahwa nanti ada korupsi, ya tindak aja korupsinya. Katanya kan presiden kita kan udah sering, sikat korupsi. Saya setuju. Sikat dong korupsinya. Jadi jangan disalahkan daerahnya. Iya kan begitu. Kenapa? Dengan sumber daya manusia yang ada dan dengan dana yang cukup, ya mereka harus bisa mengelola dan kasih target.
Pemerintah harus memberi target apa yang akan bisa dibangun di daerah masing-masing sesuai dengan mekanisme dan sesuai dengan potensi yang ada di daerah itu sendiri. Pak, saya pengen dengar dari Pak Mahfud. Paparan Pak Ustadz itu kan menarik, Pak. Jadi daerah sebagai sumber kekuatan, ya. Di tengah sentralisasi Jakarta selama ini. Bagaimana Pak Mahfud melihat dari sisi mungkin politik ketatanegaraan kita? Dulu ketika kita lakukan reformasi itu salah satu kan isunya banyak, hubungan pusat daerah, dua fungsi TNI, perburuan dan sebagainya. Di bidang daerah ini dulu disepakati agar kita membesarkan daerah. Oleh sebab itu, pada waktu itu, masih ingat pasti Pak Oso, ada diskusi tentang bukan hanya otonomi daerah, tetapi juga negara federal. Persis. Ingat kan? Muncul waktu itu. Lama itu perdebatannya itu. Jadi ada Romo Mangun, Amin Rais. Iya, Amin Rais. Kita, saya juga di Jogja tuh berdiskusi tentang bagaimana hubungan pusat daerah. Apakah kita ikut federal aja gitu? Federalisme. Rame pada waktu itu. Federalisme itu bertentangan dengan konstitusi. Sebenarnya enggak juga, Pak. Indonesia itu kan negara Pancasilanya itu tidak nyebut negara kesatuan atau federal. Dan dulu saat perjuangan itu Bung Hatta itu bertentangan dengan Bung Karno sebelum Pak tahun 45 sebelum Indonesia merdeka. Bung Hatta ketika ditanya ini negara kita negara apa? Bung Karno bilang kesatuan. Bung Hatta bilang federalisme aja, karena Indonesia besar, kalau dikelola kesatuan akan selalu menimbulkan otoritarisme. Itu kata Bung Hatta. Akhirnya terjadi perdebatan, Bung Karno, Bung Hatta, itu tanggal 11 Juli, sebelum merdeka. Di voting, 7 orang dukung Bung Hatta, negara federal. Yang sisanya, 55 orang, itu dukung Bung Karno. Maka ditetapkan menjadi negara kesatuan. Tetapi, yang menarik, alasan Bung Hatta itu, kan waktu itu Bung Karno katakan, enggak, kita negara kesatuan aja biar persatuan kita kuat. Kata Bung Hatta, negara federal tuh persatuannya kuat. Buktinya Amerika. Amerika kan federal. Tapi lebih kuat persatuannya. Kalau bicara Amerika, mereka itu sudah sampai begitu perdebatannya. Sudah begitu perdebatannya Bung Hatta. Itu terekam di dalam perdebatan di buku-buku itu. Kata Bung Karno, enggak. Kita harus negara kesatuan. Terus di voting itu. Di voting. Tapi pikiran Bung Hatta tentang federalisme kemudian juga dibawa ke konferensi Meja Bundar kan, sehingga hasil konferensi Meja Bundar itu Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Serikat? Iya kan? Ditentang oleh orang RIS. banyak di sini. RIS, pakai konstitusi RIS, ditentang. Karena apa? Katanya federalisme yang hasil konferensi Meja Bundar di Den Haag itu kan produk Van Mook. Van Mook itu perancang federalisme Indonesia untuk memecah belah agar kalau Indonesia pecah tuh nanti diambil satu-satu gitu. Itu jahatnya Van Mook. Padahal federalisme yang sebenarnya kayak Amerika, Jerman, Rusia kan kuat-kuat tuh. Negara yang besar kuat-kuat, bersatunya lebih kuat dari kita loh. Nggak ada di sana misalnya negara yang pecahan-pecahan itu. Yang memberontak lawan pusat, nggak ada. Karena dari isu tadi kan muncul kekhawatiran kalau dipilih federal maka kekhawatiran perpecahan itu akan muncul. Itu kan isunya, Pak. Padahal di sana tidak ada separatisme. Sementara di negara kesatuan separatisme muncul di Inggris kesatuan, muncul di Iralia Utara, Filipina muncul Filipina Selatan, Muru. Indonesia ada gerakan separatis juga. Padahal negara kesatuan. Di negara federal tidak ada separatisme itu. Pak Oso makin melihat kebutuhannya ke sana. Iya, jadi begini, Amerika bagaimana nggak bersatu? Dia dengan kesatuan United States of America. And federalisme. Nggak ada itu kemungkinan pecah karena satu soalnya. Satu dalam kesatuan dia. United States. Iya kan? Nah, ketika perdebatan kembali menguatkan daerah ini tadi di awal reformasi kan Amin Rais sendirikan Partai Amanat Nasional. Visi pertamanya menuju Indonesia federal. Pak. Betul. Saya masih ingat. Dikeroyok rame-rame itu. Pan awal-awal itu kita baca menuju federalisme. Iya, tapi pada akhirnya Amin Rais dikeroyok. Nah, Gus Dur yang pintar gitu. Gus, ini kok ada pertentangan nih. Ada yang negara kesatuan, Akbar Tanjung, Megawati dan lain-lain. Pak Amin Rais itu ingin federalisme. Itu wawancara Gus Dur di RCTI waktu itu. Saya nonton dari bandara. Gus Dur enak. Kok susah-susah amat katanya.
Kita aja repot gini aja lah. Kita ikuti orang yang ingin negara kesatuan. Tapi isinya kita bangun federalisme. Oleh sebab itu jadilah negara kesatuan dengan otonomi kuat. Itulah yang kemudian 4 urusan yang ada di negara federal itu berpindah ke sini ke Indonesia, tapi namanya negara kesatuan. Urusan hubungan luar negeri, Keuangan. peradilan, keuangan, pertahanan, keamanan itu masuk di sini sebagai otonomi kuat. Itu kan federal. Cuma kata Gus, namanya kesatuan aja. Ini menarik. Iya. Esensinya kita dapat, Itu- tapi namanya tetap kesatuan. Gitu ya. Iya. itu. Begitu ya. Tapi kan Iya, iya. ada tanda kutip Ya. dibangun otonomi daerah. Nah, ini Pak. Otonomi daerah, ya. Otonomi daerah itu sebetulnya federalisme. Iya. Tapi ini dimatiin sekarang. Iya. Ya bagaimana daerah akan berkembang? Saya baca bahwa ketika itu rame Pak Mahfud, maka diambillah kebijakan daripada federalisme tapi membuat daerah, muncullah otonomi daerah itu Iya. Pak sebagai solusi kan kira-kira. Otonomi gitu. luas. Otonomi luas, otonomi yang diperluas ya kira-kira gitu ya. Jadi kalau dulu semua urusan sentralistik, sekarang yang di negara federal hubungan luar negeri diambil pusat, pertahanan diambil pusat, kerajaan pusat, keuangan pusat, yang lain ke daerah gitu. Tapi lama ditarik lagi nih pelan-pelan. Sekarang ini Dari sisi sudah mulai nyempit lagi. Dari sisi kebutuhan Pak Oso melihat justru sekarang makin perlu diperluatkan peran daerah Pak. Ya, kalau daerah ini tidak diperankan, gini ya, jujur aja nih, kita nih di negara Republik Indonesia sebagai wilayah pusat daripada ibu kota negara. Ya. Di sebelah kita ini apa? Jawa Barat kan? Ya. Kalau di DKI ini, Iya, sebelahnya Jakarta. ya. Daerah kita ini tanya. Orang Jawa Barat masih mencari pekerjaan di ibu kota. Begitu juga orang-orang daerah lainnya Masih ke Jakarta. masih mencari kehidupan di Jakarta. Ya. Artinya apa? Di sebelah ibu kota negara ini belum makmur kan? Masih Iya, banyak iya. kesulitan kan? Bahkan sampingnya pun datang ke sini untuk mencari pekerjaan. Iya. Apalagi di Kalimantan, Papua, Sulawesi, Timur itu ya, NTT, Iya. NTB, bagaimana mungkin jarak yang di sebelah ini aja belum bisa di. Kenapa? Karena tidak ada kewenangan daerah itu. Belum lagi masalah pembagian. Dan di sini kita selalu khawatir menyampaikan hal ini. Bung, kalau saya lihat pemerintah sekarang ini yang ingin memperbaiki ini, ya ini kuncinya. Kalau betul-betul mau memperbaiki ini. Berikan kewenangan kepada daerah. Kira-kira itu ya. Iya. Dan daerah diberi kewenangan tentu dengan sanksi-sanksi. Tidak juga selepas begitu. Selepas-lepasnya dikontrol. Sanksi-sanksi, Ada kontrolnya. ada kontrol dari dari pusat ini. Tidak ada masalah. Jadi kalau dia nggak berhasil, ya tarik aja. Ganti konsepnya. Tapi kewenangan ada di sana. Nah, baru ditetapkan berapa harus penjatuhan pusat. Tapi kalau umpamanya sekarang hasil di sana 100 diambil 90, terus kemudian dikembalikan lagi 5%, 10%. Saya pikir agak sulit ya. Siapapun yang menjadi pimpinan daerah akan mengalami kesulitan. Kesulitan dan sentimen daerah malah marah. Sentimen gitu. daerah Merasa, iya. tetap ada, Masa tapi politik kayak muncul. api dalam sekam. Persis. Tidak terbuka. Iya. Kalau kita kan bicara ini terbuka. Kenapa kita ingin melindungi daerah-daerah? Kenapa kita ingin memberi kesempatan daerah supaya mereka bertarung untuk kepentingan yang telah diberikan kewenangan daerah. Kalau enggak, gua cabut loh. Iya. Itu baru. Oke. Pak Mahfud, dari segi menarik, makin menarik. Dari segi tadi diskursusnya berarti memungkinkan sekarang kita masuk mendiskusikan itu ya. Kalau mau Yang tadi jujur, kata Pak Oso khawatir sensitif segala macam. ya, kalau mau memungkinkan. jujur ada apa slogan NKRI harga mati, Harga mati. gitu ya. Betul. Sebenarnya kalau slogan itu ya semangat anu aja, semangat politik. Iya. Kalau konstitusi kita tidak pernah
menutup kemungkinan diubahnya negara federal. Bentuk negara Kesatuan menjadi federal. Federasi. Itu dan sudah pernah dilakukan karena pembukaan Undang-Undang Dasar itu hanya menyebut negara Republik Indonesia. Tidak menyebut negara federal, tidak menyebut negara kesatuan. Oleh sebab itu pernah menjadi negara federal. Oke. Caranya gimana? Caranya ya tinggal ngubah aja. Negara Indonesia adalah negara federal yang berbentuk republik misalnya. Kan bisa saja, bukan negara kesatuan. Karena persatuan dan kesatuan dalam ilmu itu berbeda. Kesatuan itu susunan pemerintahan. Sedangkan persatuan itu semangat kejiwaan. Iya, semangat. Semangat Spirit, untuk bersatu. Spirit untuk bersatu itu Iya. namanya persatuan. Iya. Kalau kesatuan itu pusat daerah. Kalau federal, pusat negara bagian. Kan gitu aja anunya. Jadi konsepnya sama aja. Konsep yang pertama itu namanya Negara Republik Indonesia. Itu makanya negara Republik Indonesia ya, bukan negara kesatuan. Iya, ada Kepolisian Republik Indonesia. Tidak ada Kepolisian Negara Kesatuan. Kesatuan Republik Indonesia, Negara Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia. Persis. Karena itu terbuka. Itu terbuka dan ketika itu dibuka, wacana itu di awal reformasi itu bukan salah, cuma tidak disetujui. Kehidupan bernegara itu kan setuju atau tidak. Kalau soal salah benar, nanti tinggal konsep apa yang dipakai. Oke, Nah, Pak, sekarang ini jalan tengahnya itu menurut saya tetap harus diperkuat. Daerah itu diperkuat sekarang. Seperti Pak Oso tadi. Apakah negara kesatuan, tetapi otonominya itu kembali ke ide di awal reformasi itu. Tidak apa-apa diambil oleh pusat. Sekarang ditarik-tarik lagi. Dulu ini diotonomikan, tarik, ini diotonomikan, tarik, sehingga daerah menjadi tergantung lagi persis. Sekarang ini seperti di akhir Orde Baru itu. Menarik sebagai masukan Ditarik-tarik untuk terus, diskursus, Pak. Menarik. Oke, kita panjang bicara soal daerah. Kita lanjut sekarang, Pak. Ini udah banyak banget kita bicara daerah. Sekarang soal bulan puasa ini dari masjid ke masjid. Pak Oso, Pak Mahfud itu suka bercerita ke saya, Mas Rizal. Pak Oso itu nggak mau ketahuan, tetapi beliau itu kemana-mana membantu dan membangun sesuatu, membangun masjid lah, Pak. Pak Mahfud gimana sih persisnya, Pak, yang Bapak dengarkan? Apa saja yang sudah dilakukan beliau sebelum beliau kita minta Saya nanya? kan sering dengar, di rumahnya itu, di rumah sendiri sini kan ada. Ini bulan puasa, Pak, jadi kita bicara tentang Ada ballroom gitu, ya, ada auditorium itu sering dipakai untuk undang-undang anak yatim, ngaji di situ. Di rumah beliau di sini? Iya di sini, di Jakarta. Terus cerita banyak sering ikut beliau. Ternyata beliau tuh punya membangun banyak masjid. Ya, beliau tidak pernah cerita. Ya, itu makanya Pak, saya minta Bapak yang saya menceritakan. dengar Nanti dari saya orang-orang konfirmasi. di situ aja kalau ikut kasus itu masjidnya Pak Oso tuh terima lagi ini. Nah sekarang tanya sendiri aja di mana aja masjidnya dan kenapa melakukan itu kan gitu kan. Iya Pak. Apakah dulu waktu kecil boleh sulit cari masjid gitu? Ya, waktunya untuk menyampaikan ke kita Pak, karena ini suasananya orang beribadah butuh dakwah Pak, bukan soal ini dakwah. Pak Mahfud cerita di kampungnya Pak Oso itu ada masjid indah, di laut kita lihat seperti Masjid Terapung, lalu di kota Kalimantan Barat, ibu kota di Pontianak ada masjid besar juga yang Pak Oso. Gimana Pak? Bisa diceritakan dulu? Muncul di sana juga Mas di Karimun kan? Di Karimun Pak? Oh di Pulau Karimun ada juga. Di beberapa tempatnya sih gimana Pak ceritanya? Kita pengen dengar cerita. Jadi Gimana muncul sebetulnya tuh? saya nggak mau cerita Pak Mahfud ini kelewatan deh. Iya benar, ini aduh ngapain lah soal masjid kita cerita-ceritain gitu kan. Penting Pak, penting Pak. Tapi kan begini ya, Gimana? orang kan masing-masing itu punya pendirian dan punya keyakinan bahwa saya kecil itu sering tidur di masjid karena rumah saya di belakang rumah saya itu masjid. Di Sukadana. Di Sukadana. Umur ya? 6-7 tahun itu saya udah sering tidur di masjid. Ya kan? Bukan saya berarti orang agamais, orang yang agamais dan segala macam, tapi memang masa kecilnya di masa situ? kecilnya begitu. Ya kan? Dibawa ya. Ya. Sehingga pada waktu saya dewasa, saya punya niat membangun masjid di kampung saya. Karena kalau saya lihat masjid itu dulu sudah nggak seperti apa ya, kumuh dulu. udah kumuh lah ya. Iya. Sehingga dulu ada masjid pertama di Sukadana itu saya minta kepada pemerintah dibangunkan masjid Pancasila itu. Bantuan Pak Harto itu. Iya. Amal Bakti Muslim. Itulah yang saya perjuangkan dan berhasil dapat jatah itu. Tapi makin lama makin tua juga kan. Iya. Akhirnya
saya bangun di atas Di atas laut. Karena saya di pinggir laut. Ya. Di atas laut ya saya bangun masjid itu. Dan sebelum bangun itu saya undang Pak Agil Sirat Oke. untuk melihat ini, karena saya kan bukan orang agamais. Ya. Jadi ini Tokoh NU. beliau ini kan Tokoh NU, tokoh waktu ya. itu dia Ya. memang ketua NU Ketua kan. PBNU, oke. Saya tanya, Pak, cocok nggak kalau sini dibikin ini? Betul. Itu depan matahari katanya. Bagus itu kalau tenggelam, kita bisa lihat matahari tenggelam dari masjid. Dari masjid. Dikasihlah nama masjid itu Usman Al Khair. Masjid Usman Al Khair. Usman Ya. Al-Khair. Dikasih nama oleh Kiai Said Oleh Agil. Kiai Agil Sirat ini. Nah, saya bangun kurang lebih ada mungkin 8-9 bulan lah gitu ya. Sampai 1,5 tahun selesai di masjid. Berdirilah masjid itu di masjid atas itu. laut. Indah. Indah sekali Pak, saya lihat videonya. Ya. Tapi kemudian saya juga punya kewajiban rasanya untuk membangun masjid di Kalimantan Barat, Di ibu kota Kalbar, di di Pontianak. ibu kota di Pontianak, Di Pontianak. yaitu Masjid Mujahidin. Nah, waktu itu orang tawarkan ini, Pak Usman, you yang bangun 85% dana dari pribadi you, bikin masjid sebesar ini, sisanya sumbangan dari beberapa Pendonor. donatur. Donatur. Ya. Saya nggak mau disebutin nama saya, biar aja tetap Masjid Mujahidin. Meskipun 85% itu dari Pak Oso itu. Iya, Wow. itu. Ya itulah masjid yang di Pontianak sekarang itu. Tapi ini saya kan nggak mau cerita-cerita ngapain. Terus kemudian saya punya niat juga bikin masjid ibu saya. Kok nama saya ditaruh Pak Agil, Ibu nggak ada? terus Ibu ibu nggak ada. saya Ada nggak. rasa gimana gitu ya Pak? Aduh. Iya. Jadi tadinya masjid yang di Pontianak itu untuk bapak saya. Tapi ya sudahlah, itu dalam hati aja lah. Iya. Tapi yang ibu saya ini harus saya dibikin di Punggur, di Kabupaten Pontianak, Kuburaya. Oh, di Kuburaya. Di Kuburaya. Oke. Itu saya bangunkan masjid ibu saya. Ibu di situ. Tapi setelah saya bangunkan masjid ibu saya, loh, mertua saya kan juga udah meninggal. Masa saya nggak bangunin masjid mertua saya? Waduh. Jadi saya bangunkan juga masjid di Sulawesi Selatan di Takalar. Oh, di Takalar. Masjid mertua saya. Mertua. Ya, namanya pun Daeng Tisi. Daeng Ya, Tisi. masjid di situ. Terus kemudian ibu mertua saya kan juga udah meninggal. Nanti saya bikin lagi, bukan masjid tapi dekat masjid itu saya bangunkan rumah untuk tafsir, untuk Pengajian. pengajian. Oh, oke. Taman Yang pendidikan. nanti tanggal 15 ini kita rencananya bulan puasa inilah kita ini kan Diresmikan. kita resmikan. Yang di Takalar, Sulawesi Di Selatan. Takalar, ya, gitu. Oh, jadi semua itu diniatkan untuk almarhumah ya? Iyalah, Kenapa dibikin karena kan ya. beliau kan Pahalanya jalan mungkin juga untuk punya mereka, niat, ya. kita kan nggak tahu. Iya. Mungkin beliau juga punya niat, tapi karena niatnya beliau sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, maka mungkin ya lebih cocok kalau kita meneruskan itu. Makanya untuk bangun masjid itu mesti ada kesabaran. Dan saya selalu mengingat kalimat-kalimat sabar itu, karena itulah yang mendorong saya bisa bertahan, yang disebut Rabbana afril anna sabran. Jadi Iya. saya benar-benar merasakan kesabaran itu bisa kita mencapai sesuatu gitu. Luar biasa. Pak Mahfud selama perjalanan dengan Pak Oso, ada masjid itu yang udah pernah atau baru rencana akan datang ke Dulu masjid? Gimana Pak? terutama di rumahnya, terus masjid-masjid itu ditunjukkan oleh orang aja. Oh, Kalau ditunjukkan saya oleh orang. pergi sama dia tuh, Pak Usu bangun masjid. Oh, ditunjukkan ya, sama saya Pak nggak pernah, dia nggak pernah bilang juga. Saya nggak Iya. Ini makanya kita, ini karena bulan puasa kita korek-korek beliau Bahkan di ini. situ di Karimun dia kan punya usaha di situ agak besar tuh. Itu gimana Pak? Masjid di Keramik Karimun? juga di Gimana? situ Ada? Karimunnya juga Ya di ada sana kan masjidnya. daerah kerja saya kan jauh dari kota. Iya. Kalau mereka sembayangnya jauh kan repot juga.
Jadi di tempat kerja itu di sebelahnya saya bangunkanlah masjid itu untuk karyawan-karyawan. Di Pulau Kariman itu. Iya. Tapi kan kemudian orang-orang yang bekerja sekitar situ ada yang tinggal di sekitar situ kan lebih dekat juga. Pergi nggak perlu jauh-jauh gitu. Di Saya rumahnya saya sering yang di sini, Pak. yang di sini, yang di Denpasar itu, ada ballroomnya besar di situ sering pengajian. Pak Nazaruddin Umar sering ke situ, Menteri Agama kita itu bersama saya ngaji di situ. Pak Nazar di Iya, situ. Nabi sholawatan gitu, dan anak-anak seneng gitu. Pak Di Mahfud rumahnya sebagai gitu. sahabat bagaimana melihat orang seperti Pak Oso yang lihat kesibukannya sebagai pengusaha, sebagai politisi besar, pemimpinan partai, masih sempat urusan Nah, itu lah. jamaah, urusan ibadah dan segala macam Iya. itu. Gimana Pak Mahfud melihat itu? Sebagai Iya. sahabat dekatnya ya. Iya, saya Apa yang melihat perlu kita pelajarin dari sana itu? perjuangannya menjadi total, multidimensi. Multidimensi. Kalau di dalam keagamaan, ya lembut seperti cara orang beragama, ya halus, sama orang dibaiki, dibangunkan masjid gitu. Tapi di dalam politik kalau marah-marah, marahnya luar biasa. Ini, makanya saya bilang kok gini orang. Saya kan udah Kok tua sepertinya juga. keras banget ini, tapi saya Luar berteman biasa. kok baik banget dengan semua orang. Bahkan sering anak-anak muda, para politisi juga, saya sering ketemu di rumah dia, yang kita ndak sangka-sangka gitu, datang ngajak diskusi gitu, minta informasi, minta arahan macam-macam gitu. Nah, kaitan dengan itu saya mau masuk sekarang kan anak muda datang. Pak Mahfud, Pak Oso kan juga terkenal dekat dengan apa namanya? Anak muda nih, Pak, spirit anak muda nih. Saya dengar tadi Pak cerita Mahfud, saya baca-baca juga kemarin. Beliau tuh membantu Daud Yordan, petinggi internasional, lalu ada orang seperti Limbat, nih bantu juga. Lalu ada penyanyi Dewi Persik, ada Cici. Cici Paramida. Nah, itu Pak. banyak. Tommy Ali. Banyak. Saya mau mulai dulu dengan tinju. Kenapa Pak? Kenapa Daud Yordan Bapak bantu dan gimana apa Pak? Ini Pak, dulu waktu pertandingan tinju selalu ribut-ribut, zamannya Pak Solihin GP. Sulun DP. Ya. Saya dipanggil Pak Solihin. Ketua Pertina waktu itu Pak ya. Waktu itu dia tahu saya dekat sama Anton Sihotan, Promotor. promotor. Iya, terkenal tuh Pak. Iya, jadi Ya. ingat masalah Ini ya. tiap kali bertanding buntutnya ribut, lantas kemudian utang piutang gitu kan. Jadi Pak Solihin nggak tahu gimana. Terus Pak, saya bukan petinju Pak, saya bilang. Saya karateka. Iya. Ya tapi kan you bisa manage katanya, ya kan? Terus saya pikir-pikir waktu itu kan, kenapa ribut? Itu selalu soal uang, soal sponsor. Wah, akhirnya Pak, oke Pak, saya bantu dengan catatan pindahkan pertandingan tinju itu ke Kalimantan Barat, daerah saya. Syaratnya itu. Ya. Ah, oke. Pak Solihin gila lu, siapa yang mau datang ke sana katanya gitu kan. Enggak Pak, ini kan bukan soal datang, soalnya nanti orang pasti kepengen nonton ke sana. Karena lihat waktu itu sedang populer sekali Elis Pikal. Ya, oh LSPK. Ya. Masa-masanya LSPK. Jadi tahun berapa itu? Tahun 85 kalau nggak salah ya. Itu Elis Pikal lawan terakhirnya itu dengan Raul Diaz dari Kolombia. Kolombia. Tahun 88, Pak. Tahun 88. Tahun 88. Ah ya betul. Iya. Akhirnya saya setujuin. Disetujui oleh Pak ini untuk bikin Di Kalbar. di Di Kalbar. Kalbar. Pertama kali mungkin di luar LSPK Pertama di luar kali Jakarta ya. pertandingan kejuaraan dunia dipindah ke daerah. Kenapa Pak? Iya. Karena Kenapa? waktu itu kan musim kayu, Ya. ekspor log kayu. Jadi semua orang kepengen nonton. Karena satu-satunya hanya televisi TVRI. Belum Iya. ada TV lain. Iya. Live-nya di TVRI. Ya. Iya. Jadi saya bawa ke sana. Waktu itu ada MTQ di Lampung. Jadi TVRI dari Lampung itu langsung ke Kalbar. Langsung pasang di gedung. Iya. Loh, saya bilang, katanya kita suruh profesional. Kok ini TVRI sudah pasang kamera, pasang apa? Tanpa Wah, Pak, izin. ini Pak Presiden mau nonton katanya.
Waktu itu Pak Harto kan Iya. mau nonton. Ya kalau Pak Harto mau nonton lebih enak lagi. Jadi TV harus bayar sama saya karena Iya, saya disuruh profesional oleh Pak Solihin. Iya. Ya kan? Akhirnya datang Pak Harmoko. Minta supaya ini, Pak, saya bilang nggak bisa. Min Wah, pen Kalau ya nggak waktu itu. bayar. Menteri Penerangan. Menteri Menteri Penerangan. Penerangan. Iya, iya. Karena dia minta, ini kan TV nggak ada kecuali satu-satu itu. Ya, pemerintah harus bayar. Ya, harus bayar. Ya, akhirnya dia pulang. Datang Pak Murdiono Menseknek. Waduh. Iya, Pak. Tanya sama saya, Os, kira-kira berapa kalau harus bayar? Saya bilang, nggak mahal, Pak. Cuma 700 juta aja. Wah, Mahal gila. banget. Mahal banget Waktu gitu. itu mahal banget. Mahal banget, ya kan? Itu orang TV udah marah Pak sama saya. Karena udah disuruh buka kan. Tapi saya bilang begini deh, ini kan kita profesional. Akhirnya putus dibayar 500 juta. 500 juta. Ya, pemerintah. putus 500 juta. Wah, selamat saya Pak. Itu wartawan itu datangnya bukan pakai pesawat Pak, pakai kapal, ada 100 orang. Astaga. Pakai kapal. Untuk meliput pertandingan tinju Untuk ini. meliput pertandingan itu. TV mana? Wah, orang-orang yang TV tadi mana? Udah tenang aja. Saya ada ganti, you punya ongkos marah, saya bilang. Kenapa? Karena kita profesional. Kita juga harus bayar kepada orang-orang yang kerja. Iya, iya. Ya, saya bayar juga lah. Senang TVRI-nya. Senang lah Pak. Ya, memang waktu itu ya Iya. begitu sih. Iya, iya, Ya iya. kan? Akhirnya Pak. Orangnya masih hidup sekarang, yang masih hidup Pak Emil Salim. Karena waktu itu juga mau meresmikan hotel saya di Pontianak. Bertepatan dengan pertandingan itu. Pertandingan Makanya itu. saya adakan di sana. Oh. Jadi saya punya hotel mahkota. Yang datang itu Pak Tahir. Menteri pariwisata. 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 Ah. Pak Emil Salim yang gak suka kekerasan itu pun datang Pak. Terus Yop Ave. Oh. Terus siapa lagi ya? Tokoh-tokoh waktu itu semua lah ya, Pak. Akbar Tanjung. Akbar Tanjung. Wah. Ya. Menteri olahraga. Menpora, Pak. Pak Harto, Menpora. Pak Harto Iya. jadi datang ya? Enggak, Pak Harto Nonton. mau nonton di TV. Pak. Nonton live, nonton ya. di TV. Nonton Live, ya. Menpora datang ya, Akbar Tanjung. Akbar Tanjung datang. Wah. Orangnya semua masih hidup ini. Ya. Pak, pegelarannya tuh luar biasa Pak. Tapi sakit jantung saya Pak. Waktu Elit Pikal berdarah. Darah. Wah, kalau kalah ini, bayangin orang marah sama saya kalau Elit Pikal kalah. Tapi ternyata Menang. dia menang. Aduh, selamat saya. Itu yang namanya sponsor, Pak. Waduh, rebutan. Kenapa? Karena dengar Pak Harto mau nonton. Mereka pingin lihat brandnya oleh Pak Harto. Iya, kan merek-merek itu Iya, kan iya, keluar iya. di TV dan satu-satunya TV yang terhormat itu TVRI. Iya, waktu itu Pak ya. Waktu itu. Tahun 88 itu Pak. Iya. Betul, Tapi betul. itu ya yang yang apa? Yang kemudian menggerakkan Pak Uso itu mencetak petinju seperti Daud Yordan ya. Iya, karena Tugas-tugas Daud itu. Yordan itu kebetulan satu kampung sama saya dari Kayong Utara. Kayong Utara juga. Iya. Dan saya anggap dia udah kayak adik lah ya. Iya. Dan ini anak tadinya nggak mau itu masuk itu apa utusan daerah. Sekarang kan dia menjadi anggota DPD RI. Iya, anggota DPD RI. Nah itu saya dorong dia. Oh. Kenapa? Saya lihat Daud sampai kapan kau bertinju? Nanti setelah bertinju kau kemana? Dan anak ini baik. Dia komunikasi dengan semua orang baik, ya. Dan hatinya juga polos, lugu, Ya. apa Bagus, adanya. Pak. gitu. Dan sebagai atlet dia fluent, enak komunikasi itu bagus. Sebagai atlet Iya, dia bagus komunikasinya bagus. Betul. Ini Daud betul. Yordan. Masih juara dunia kan ya? Juara dunia Pak Juara sampai dunia. sekarang. Dan sekarang anggota DPD dia. Ah. Anggota DPD Pak, betul. Perwakilan Anggota DPD. Persis. Dan saya ingin lawannya dia sekarang tuh adalah Pacquiao. Filipin.
Ya. Oh, ya. Karena 2 orang di dunia Sama-sama. senator. Iya, sama-sama senator. Sama-sama senator. Sama-sama senator. Jadi kalau kita Petinju, adu ya. ini senator Menarik, senator, menarik, wah menarik. ngeri kali. Soal kalah menang, soal ketujuh. Iya, iya, itu penting show-nya dulu, Pak. Ya, namanya profesional. Asik, asik, Ya asik, kan? asik. Gitu Oke. ceritanya. Oke. Tentang musisi, penyanyi, membantu Dewi Pak, Persik, segala macam. Saya Itu ini gimana? dari dulu memang senang musik. Oke. Yang sering mendatangkan artis-artis dari ibu kota ke Kalimantan Barat tuh saya. Zamannya masih Mieke Wijaya. Wow. Ya. Ya. Zamannya Bob Totopoli. Ah. Zamannya Bruri Marantika. Wow. Bruri Marantika itu meninggalnya setelah pulang dari Pontianak. Ya. Ya. Terus kemudian itu teman-teman saya yang sekarang, aduh Pak, penyanyi-penyanyi seperti Titi Puspa, itu semua saya yang datangin dulu Iya. ke Pontianak, ke Kalbar. Terus kemudian lagi Kusendratmo, Almarhum, almarhum Iya, juga. iya. MC hebat Lantas itu. itu Chris Dayanti, ya lantas kemudian ini siapa? Cici Paramida, lantas itu Dewi Persik. Hah? Dewi Persik. Dewi Persik. Itu dulu malah ikut kampanye sama saya itu. Nah, itu dia. Ya kan? Iya, iya. Terus Tommy Ali, banyak lagi Pak. Ada yang namanya Roy Martin. Wow. Ada sahabat saya itu si Anwar Fuadi. Waduh, ini orang-orang brengsek ini berdua ini. Ini orang gila ini berdua Iya, ini. Ini iya. sampai sekarang berkawan kita. Anwar Fuadi. Ya, Anwar Fuadi sama si Roy ini ada ceritanya. Wah, kalau ceritain nanti orang tahu, dia bisa marah sama saya berdua. Siapa? Anwar. Anwar Fuadi. sama Anwar Roy. sama Roy Martin. Iya, ini pernah ke Maerot soalnya. Wah, ini nanti Nanti jadi saya pelan. ceritain nanti. Iya, nanti. iya. Mana? Cerita di luar ini ya. Aduh, ini kali pertama muncul Maerot di tempat kita nih. Ada cerita itu ya. Jadi artis-artis tuh zaman si Pitung itu siapa namanya si Pitung? Siano. Aduh, aktor lama itu kan, Pak. Iya. Aktor hebat itu. Aduh. Sama juga Wede si Mukhtar sama Siano. Betul, Pak. si Jakarta ini siapa? Penyanyi Jakarta ini Benyamin. Benyamin. Benyamin tuh Pak dulu sama Ida Royani. Tinggalnya di rumah saya Pak. Luar biasa, Kalau ya. datang ke sana, Iya, iya, iya. ya kan? Ya, jadi sejak dulu memang Pak Dan saya Oso punya band di sana Punya Pak, band, ya. waktu itu. memberi pekerjaan ke mereka tapi juga sekaligus menikmati musiknya ya. Gitu Iya, ya. Iya. dan kita Jadi- punya band dari keluarga saya itu punya band Penigari namanya. Itulah yang mengiringi semua artis-artis. Kalau dekat dengan Guntur Soekarno Putra dan Wah, itu teman dan lama, Hendro Pak. Priyono Dan dalam diceri- konteks seni apa olahraga Diceritain juga. Nah, Iya, itu kan- keren lagi atau Pak. playboys gitu. Itu kalau kawan sama Guntur kan juga playboy Pak. dulu. Ya makanya saya tanya. Sama kayak saya. Dalam, Pokoknya dalam konteks apa kok bisa dekat dengan Pak Hendro? Pak iya, Guntur? namanya juga persahabatan. Saya kan di mana-mana kan Enggak, bersahabat mereka sama cerita, orang. cerita dengan saya kalau itu Iya, dulu waktu muda teman saya banyak si Pak, Oso, kayak gitu. Pak Endro tuh kan saya tuan Pak Endro dari saya. Jadi Pak Endro juga, waduh, waktu mudanya Pak, Nakal. Gayanya kan sama lah. Pak Endro sampai juga sama saya lah, ada playboy sedikit lah gitu. Itu orang baik semua Pak. Iya, iya, Ya. iya, iya, iya. Mas Guntur Jadi- masih musik sekarang ini besok ulang tahun ya. Iya, ya nanti dia ulang Biasanya tahun. nyanyi terus dia tuh. Ya. Aduh. Iya. Luar Tanya biasa. waktu Teman-teman tanya. saya itu yang seniman-seniman Pak ya. Karena mereka semua ini seperti yang sekarang yang masih hidup, dulu ada band The Pros namanya. Itu Bruri, lantas ada pemain gitar itu siapa namanya lagi, ada Dimas Wahab, Dimas Wahab. orang yang masih hidup. Jadi Iya. waktu saya kawin Pak, mereka yang main Mereka ini yang The main. Pros, ya Terus. gratis lagi, karena persahabatan Iya, aja. iya, iya, iya. Ya kalau enggak pada mampu saya bayar Pak, Ah. gitu. Tadi Mahfud mau nanya apa, Pak? Tadi Hmm. limbat. Oh, limbat.
bagi saya unik. Iya. Limbat tuh kan es sulap, dekat juga dengan ini. Dan apa uniknya? Limbat tuh kalau kita lihat di TV ya, kan nggak pernah ngomong cuma. Diam, betul. Kalau sama ini ngomong. Oh gitu Pak? Iya. Oh gitu. Ngomongnya lancar. Oh gitu. Kalau di media diam aja Pak dia. Ada kan ada Nggak ada lihat di TV ekspresi aja yang main. Limbat, ada sudah. Ya, sama ini ngomong ceritanya panjang. Gimana tuh Takut dia ceritanya? di- Ya, nah, Tuh, Pak Oso. begini Pak ya. Limbat ini kan Pesulap. pesulap, tapi dia punya kelebihan-kelebihan yang orang sulit. Umpamanya ya, Iya. bagaimana orang bisa melihat air panas mendidih, limbat masuk ke dalam air itu. Itu kan udah jelas nggak masuk di Masuk akal. akal. Pasti ada sesuatu kan. Hmm. Kedua, api, dia bakar dirinya. Jadi bagaimana orang bisa nggak percaya kalau itu ada sesuatu? Dan kita menyaksikan langsung gitu ya. Dan kita menyaksikan, masyarakat menyaksikan. Langsung. Kedua, nama Bapak ditulis. Bapak yang tulis namanya. Siapa yang ditulis nggak tahu kan? Saya nggak tahu di Iya. Limbat nih. Bapak tulis, terus saya tulis, dibungkus, Ucul-ucul gitu. dibakar. Bakar. Dia bisa tahu yang apa Bapak tulis. Masuk di akal nggak? Iya, Saya betul. begitu. Iya ya. Waktu Nggak saya masuk ketemu akal. pertama kan begitu. Saya suruh nulis, Jadi Limbat itu disuruh. Limbat ini bahaya orangnya. Nah tapi orang kampung saya juga ilmunya luar biasa Pak. Iya, iya, iya. Terkenal kayung itu, namanya kayung-kayung itu ilmu Pak. Ilmu. Ya. Jadi Sukadana itu banyak ilmu-ilmu pada waktu itu sehingga sulit untuk dipercaya. Ya, kalau kita ceritakan orang pasti nggak percaya. Sama aja dengan cerita Limbat Limbat ini. tadi. Nah, mungkin kedekatan saya sama Limbat itu ada semacam, ya nggak tahu lah. Telepati. Iya, iya, iya. Enggak Iya, juga iya, lah. iya, iya. Cuman yang jelas dia punya ilmu, saya enggak. Iya, 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 iya. Ya. Oke, oke. Ini Pak Mahfud udah nggak terasa Pak, sampai 1 jam lebih, udah Oh, hampir iya. 1,5 jam Pak. Oke, begini, sebenarnya sih Iya. banyak hal yang sangat menarik, tapi beliau nggak mau diceritakan. Iya, nggak mau Misalnya diceritakan. koneksi-koneksi dan relasi politik dengan berbagai pihak ini luar Iya. biasa juga, tapi bicaranya hanya berdua aja. Jadi Iya. dia tahu hampir semua persoalan setiap politisi dan Iya. kemana arahnya serta apanya itu paham. Termasuk perjalanan reformasi dan segala macam. Termasuk beliau. perjalanan Iya. reformasi tadi banyak. iya, iya. Makanya saya di awal reformasi setengah dipandu kan. Ketika saya belum tahu Jakarta ibu kota, dia Pak sering Osim memandu. memberitahu. Iya, iya. Enggak, jangan percaya, saya mandu dia Pak. Kayak yang benar dia mandu saya. Ini Aduh. sahabat yang baik tuh begitu. Ini. Ya, tapi ketemu Ramadan ini untuk menginspirasi kaum muda bahwa perjuangan itu tidak akan pernah sia-sia, kan gitu kan? Iya. Kerja keras itu tidak akan pernah sia-sia. Membangun masjid seperti yang dilakukan, insya Allah. Iya. Kata Nabi, membana masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membangun sebuah masjid, Allah akan membangunkan satu rumah di surga. Ini banyak masjidnya. Luar biasa. Rumahnya banyak, nanti kita Luar biasa. nyewa di surga. Alhamdulillah. Amin, amin. Itu penjelasan Mahfud tadi itu hadis sebagai penutup dialog kita hari ini di bulan puasa yang penuh berkah ini. Pak Oso, terima kasih sekali atas banyak sekali ceritanya yang kita bisa dapatkan. Tidak hanya anak muda, saya kira kita juga ternyata sedalam itu perjalanan panjang Pak Oso dan persahabatan dengan Pak Mahfud. Semua mudah-mudahan ada manfaatnya. Sudah ada 26 faedahnya. tahun kami bersama Sudah terus. 26 tahun Bapak bersahabat. Pak, begini Pak. Pesan saya terakhir adalah untuk anak-anak muda Pak. Ya. Jangan pernah menyerah kalian. Karena kalian punya masa depan yang luar biasa. Indonesia kaya raya. Betul, Indonesia kaya raya. Dan jangan berikan kepada siapapun harta kekayaan nenek moyang kalian. Kalian harus bertaruh, berjuang, dan turut serta di dalam membangun bangsa ini. Itu penutup dari dialog kita. Terima kasih Pak Oso. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penutup dialog. Makasih Kak Anda. Aduh.